Mungkin orang-orang melihat accounting membayangkan selalu angka, tapi bahkan sekarang ini accounting itu bukan hanya sekedar angka lagi ya. Nah, hari ini temanya spesial banget nih, yaitu solusi akuntansi digital untuk memudahkan kelola keuangan atau bisnis rekan-rekan. Pasti udah penasaran nih. Ini yang paling sering banget di request nih soal keuangan. Nah, mungkin aku mau kenalan dulu nih sama pembicaranya hari ini ya. Di sini sebenarnya sudah hadir Mbak Sally Devinaki. Thank you untuk kesempatannya dari Mitra Tako dari Mekar University juga. Jadi di sini tema yang diberikan itu adalah accounting ya, karena tadi banyak yang request di bagian accounting dan keuangan. Ini pertama kalinya dari Mekar University juga berkolaborasi ya dengan Mitra Tako. Semoga event ini bisa memberikan banyak wawasan yang impactful lah untuk teman-teman semua. Nah, jadi saat ini accounting itu mungkin orang-orang melihat accounting membayangkan selalu angka, tapi bahkan sekarang ini accounting itu bukan hanya sekedar angka lagi ya, teman-teman ya. Sekarang kita tuh udah harus lebih memanfaatkan teknologi untuk bisa dapat opportunity yang lebih banyak gitu. Jadi bukan lagi sekedar angka, jurnal, invoice, ledger, laporan keuangan, tapi bahkan jauh lebih dari itu. Bagaimana otomasi dari transaksi sampai ke payment. Jadi kita akan learning forward teman-teman semua, bukan untuk revolusi, tapi untuk dapat faster transformation. Jadi kita mengutamakan adaptasi. Bagaimana kita beradaptasi sama perkembangan teknologi sekarang, supaya accounting proses kita atau bisnis proses kita bisa lebih efisien, bisa lebih smooth ya transisinya dari offline atau dari kertas atau dari Excel sampai jadi ke cloud based system dan sebagainya. Jadi kita kesampingkan dulu teknologinya, kita akan mulai memahami ke bookkeeping, accounting dan sebagainya gitu ya. Di sini kita akan bahas dulu tentang bookkeeping, accounting, persamaan akuntansi dan siklus akuntansi. Ini adalah salah satu contoh pembukuan, teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi pembukuan itu sebenarnya adalah ya bagaimana kita mengelola, mencatat, mengumpulkan semua transaksi keuangan kita jadi satu gitu ya, kita catat. Itu pembukuan. Tapi pembukuan itu bukan accounting, itu step one dari accounting. Accounting itu proses dari mencatat, jadi yang tadi itu hanya step one. Jadi bayangin deh teman-teman Bapak Ibu semua, Bapak Ibu udah kerjain tuh sekitar 100 sheet setiap tahunnya, udah itu lembur terus, dan sebenarnya itu bahkan belum mendekati ke step accounting, baru step one, mencatat. Step 2-nya apa? Mengelompokkan gitu ya. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan itu semua, Bapak Ibu harus mengelompokkan lagi, oh mana yang sebenarnya mempengaruhi ke kas, mana yang ke rekening BCA, mana yang ke hutang, mana yang ke piutang, mana yang ke hutang jangka pendek, mana hutang jangka panjang, mana aset tetap, mana aset lancar, dan sebagainya. Itu kita mengelompokkan gitu ya. Dan kemudian meringkas, mana komponen yang jadi laporan laba rugi, mana pendapatan, mana beban. Pastinya itu beda dengan hutang piutang. Kemudian pada akhirnya setiap transaksi keuangan yang udah dicatat susah payah, dikelompokkan, diringkas, dianalisa, pada akhirnya tujuan akhirnya adalah untuk membuat sebuah laporan keuangan yang bisa digunakan untuk ambil keputusan bisnis yang paling tepat. Ini sedikit kita masuk ke teknis, persamaan dasar akuntansi. Ya, jadi Bapak Ibu semua, ini adalah persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan atau aset sama dengan hutang plus modal. Ya, jadi harta ini adalah semua yang kita punya. Dan harta ini juga teman-teman Bapak Ibu harus pisahkan antara harta untuk perusahaan atau yang pribadi gitu ya. Nah, ini kita akan anggap semuanya dalam skema perusahaan. Harta yang ada di perusahaan itu asalnya dari hutang ke orang lain atau dari modal awal kita sendiri yang kita tanamkan di dalam perusahaan. Itu simpelnya gitu aja. Kenapa harta sama hutang sama modal? Intinya semua yang kita miliki kita catat, dan semua yang kita miliki itu asalnya dari mana? Punya sendiri atau dari orang lain? Kira-kira seperti itu nature-nya. Jadi apa yang kita miliki harus sama dengan sumber apa kita miliki. Ini adalah kondisi dalam akuntansi yang disebut balance. Kalau nggak balance pasti salah, kalau balance belum tentu benar. Jadi kalau at least teman-teman Bapak Ibu semua udah bikin pelaporan seperti ini, udah mencatat semua asetnya Bapak Ibu, mencatat semua hutang dan semua modal, wah di total hasilnya sama, balance. Bersyukurlah karena itu 50% menuju ke benar gitu ya. Tapi belum sepenuhnya benar karena di dalamnya masih banyak komponen lain. Dari persamaan ini ada lagi turunannya. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman semua lihat, komponen yang atas ini akan selalu ada ya, harta, hutang, modal.
Sementara pendapatan beban ini adalah tergantung pada kondisi setiap bulannya, berapa pendapatan kurang beban, maka itu akan jadi laba rugi, di mana laba rugi itu adalah akun yang akan masuk ke dalam akun neraca, ya, menjadi akumulasi masuknya ke laba ditahan dan itu menambah modal berjalan kita. Kira-kira seperti itu. Ini adalah dasar akuntansi. Accounting cycle, siklus akuntansi itu gimana sih? Jadi pertama kita perlu analisa dulu, mana yang transaksi keuangan, mana yang bukan. Selanjutnya kita akan catat journal entry, kita post ke buku besar, ini yang tadi proses meringkas, jadi dari jurnal kita ringkas, terus kita bikin neraca saldo ya, kumpulan dari semua akun, terus kita bikin jurnal penyesuaian akhir periode, kita bikin lagi neraca saldo setelah penyesuaian, kita buat laporan keuangan laba rugi, kemudian kita bikin jurnal penutup sehingga terbentuk neraca, laporan perubahan ekuitas, dan sebagainya. Sampai balik lagi nanti ke analisa transaksi keuangan berikutnya. Nah, kalau didengar rumit ya, teman-teman Bapak Ibu semua ya, siklus akuntansi seperti ini. Belum lagi kita masuk ke step analisis laporan keuangan. Jadi ininya aja sudah cukup memusingkan gitu ya. Apalagi kita mah belum menyentuh nih misalnya ke analisa laporan keuangan. Padahal ini adalah area yang jauh lebih penting dibanding semua area yang sebenarnya cuma teknik oleh sistem, tools, atau teknologi gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa membayangkan ya, proses sampai jadi laporan keuangan tuh betapa pahitnya dari laporan yang modelnya seperti ini ya, yang sekian sheet kita ubah jadi jurnal seperti ini ya. Terus udah dari jurnal udah pusingin debit kredit, terus kita harus bikin lagi buku besar seperti ini untuk puluhan account misalnya. Kita ringkas lagi jadi neraca saldo sampai baru jadi laporan keuangan, itu baru berakhir. Padahal sebenarnya belum berakhir ya. Setelah laporan keuangan kita ada lagi analisa. Apa sih teknologi yang bisa dipakai? Dari tadi itu sepertinya semuanya rumit, memusingkan, angka semua gitu ya. Bagaimana teknologi bisa membantu? Kalau teman-teman ternyata masih terperangkap di paper base, bayangkan deh bagaimana teman-teman bisa survive dengan era yang sekarang sudah di AI automated. Kalau teman-teman masih di computer base, ya sudah satu tahap lebih maju. Tapi gimana dengan bersaing dengan mereka yang sudah pakai AI automated? Kira-kira seperti itu. Ini tren dalam accounting-nya ya. Oke, jadi kalau dalam digital accounting, tadi kan siklusnya memusingkan. Kalau dalam digital accounting sebenarnya teman-teman cukup satu step. Analisa transaksi keuangan, nggak perlu bikin journal entry, buku besar nih semua nggak perlu. Bayangkan betapa simpelnya gitu ya. Effortlessly teman-teman bisa membuat laporan keuangan dengan cepat hanya dengan digital tools. Dan ini analisa laporan keuangan. Kenapa aku silang? Karena nggak semua digital tools bisa menganalisa laporan keuangan secara otomatis. Di sini masih dibutuhkan skill dari personal ya. Jadi jangan takut teman-teman akademis yang udah belajar accounting 4 tahun nanti takut gak dapat kerja karena semua udah bisa digantikan oleh tools. Enggak juga. Tapi teman-teman harus mulai bersaing dengan AI sekarang karena analisa laporan keuangan sudah mulai bisa dilakukan oleh AI gitu ya. Ini kalau teman-teman Bapak Ibu lihat semuanya ini adalah form biasa yang orang ngerti nggak ngerti accounting ngisi pun bisa gitu ya. Jadi nggak perlu ahli belajar accounting berapa lama untuk bisa bikin laporan keuangan. Jadi cukup isi siapa, customer, produk, harga berapa, diskon dan sebagainya udah selesai. Sekian. Udah tinggal klik aja bikin faktur. Selesai Bapak Ibu. Jadi nggak perlu lagi bikin jurnal, nggak perlu lagi bikin buku besar, neraca dan semuanya udah jadi. Ini jurnal entry-nya. Mungkin itu akhir dari presentasi saya. Sedikit notes dari saya bahwa penting loh teman-teman Bapak Ibu semua untuk mulai menggunakan teknologi terkini terakhir ya. Sekarang inilah yang paling modern supaya bisnis itu bisa berkembang. Bukan cuma berkembang, tapi berkembangnya cepat dan effortlessly, nggak pakai upaya yang sampai melelahkan sekali. Kira-kira seperti itu. Jadi kunci utama mengembangkan bisnis dengan cepat dan effortlessly adalah dengan teknologi.